Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fauzi Ihsan. Sekarang sedang berada di Jabal Rahmah, kawasan Padang Arafah. Hari ini Selasa 26 September 2023, kita akan memulai kembali sebuah perjalanan spiritual penuh makna di Padang Arafah, di Jabal Rahmah, di Muhasabah Padang Arafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya ada di Armina Reka Perdana Muhasabah Akbar Padang Arafah. Dan setiap harinya, seminggu 2 kali, seminggu 1 kali, bahkan 3 minggu 3-4 kali kita akan melaksanakan muhasabah Padang Arafah. Di tempat inilah jamaah haji akan kita berikan simulasi berhaji, bagaimana merenungi dosa-dosa, bagaimana kita meneteskan air mata di Padang Arafah. Dan jangankan yang menonton, pemirsa yang ada di dalam, kita akan sama-sama larut dalam cintanya Allah, cintanya Rasulullah dalam kebersamaan, menghitung diri, menghisap diri, karena kita ini penuh dosa, tidak ada yang dan para teman-teman penyiar Baitullah dimanapun Anda berada, jangan pernah beranggapan syiar kita tidak mendapatkan apa-apa. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap air mata yang tumpah, setiap lelah, setiap capek, setiap pusing, setiap masalah yang kita hadapi dalam bersyiar Baitullah, semuanya ada proses, ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir tidak dapat apa-apa. Allah kasih, Allah kasih semuanya yang kita butuh. Hadiahnya pasti, hadiahnya sudah mulia akhirat. Insya Allah itu semua lagi. Jadi lebih khusus pada para sahabat selamat menghadapi muhasabah Padang Arafah yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai, dan mendoakan kalau bisa membawakan ini dengan sesempurna mungkin, dengan kekuatan hati dan kekuatan Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi muhtami kitabihil karim, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala habibul mustafa wa nabiyul mujtaba sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hada qawluhu. Wa qala ba'dun akhar, hada qawluhu Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa introspeksi sebentar lebih jauh lebih baik dibandingkan beribadah 60 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, duyufullah wa duyufur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh jemaah PT Armina Reka Perdana, terkhusus kepada yang mulia Bunda Hajah Guril, Bunda Hajah Darnili Guril MSc. Beliau sebagai Direktur Marketing atau Jenderal
manajer PT Arminareka Perdana yang kami banggakan, juga kami hormati. Tak lupa pula kepada Yang Mulia Bunda Haja Rindang sebagai Direktur Marketing PT Arminareka Perdana yang kami hormati, juga kami ta'zimi. Terkhusus juga kepada Yang Mulia Al-Ustaz Fauzi Ihsan yang kami hormati, juga kami banggakan. Kepada yang terhormat seluruh pensyiar Baitullah yang kami hormati, juga kami ta'zimi. Tour leader PT Arminareka Perdana, dan juga kepada seluruh para pembimbing motowif PT Arminareka Perdana yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan, diberi nikmat yang sangat besar sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, bisa bermuwajjahah. Mudah-mudahan bukan hanya wajhan biwajhin, melainkan sampai kepada kolban bikolbin. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan sore hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad bin Abdullah, yang mana beliau telah berhasil membawa kita dari kegelapan menuju ke alam yang sangat terang benderang, yaitu nikmatul Islam wal iman. Bapak Ibu duyufullah wa duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang kami banggakan. Acara pada kesempatan sore hari ini yaitu pertama pembukaan. Dalam hal ini akan dibuka dengan iftitahul Fatihah. Kemudian akan disusul dengan pembacaan khutmil Quran. Acara yang ketiga yaitu adalah sambutan. Kemudian acara yang keempat merupakan acara yaitu muhasabah. Demi tidak menyitanya waktu, marilah kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dalam hal ini akan dibuka dengan iftitahul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was syuhada'i was solihin wat tabi'in at-tabi'in wa ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Mudah-mudahan dengan pembukaan barusan acara yang akan kita laksanakan lancar tanpa ada hambatan apapun. Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan khatmil Quran. Dalam hal ini akan dikumandangkan langsung oleh Yang Mulia Ibu Nyai Hajah Nur Mahfudah. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Kemarin alhamdulillah sama ibu bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
برضاء القرآن العظيم على هذه النية الصالحة wabil khusus PT Armina Rika Perdana. Semoga dengan bacaan Al-Quran ini PT Armina Rika Perdana tetap jaya, barokah, manfaat, maslahah bagi umat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatin wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بأمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الأمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا يؤتي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الآجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بإلهة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن ورحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم يا الله kita bertanya barokah musnad di dunia wal akhirah. Jazakallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bisril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Acara kami yang ketiga yaitu adalah sambutan muhasabah. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bunda Hajah Darnili Guril MSc. Maka kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi yang Khatmil Quran, ini salah satu jamaah kita dari Tegal. Beliau mulai dari pesawat berangkat sampai hari ini itu hatam yang keempat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini menjadi saksi antara kita nanti kelak di akhir masa. Sesama orang baik jadi saksi. Kalau beliau nanti masuk surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Karena kebaikan beliau, alhamdulillah,
9 hari hatam Qurannya 4 kali. Masya Nah, Allah. mudah-mudahan nanti ini kita bisa ikutin semua. Minimal kalau nggak kita, anak cucu kita. Amin. Alhamdulillah hari ini kita berada di Padang Arafah menjelang senja. Tapi tanggalnya bukan 9 Zulhijjah. Tanggalnya 26 September tahun 2023. Bapak Ibu, terima kasih kesabarannya. Udah sampai di sini. Tujuannya hari ini acaranya namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Ayo kita bersama-sama berada di sini untuk saling mengintrospeksi diri. Bu Guril, kenapa dibuat di sini kok bukan di hotel? Kalau di hotel tempatnya nggak cukup, waktunya nggak cukup, Bapak Ibu lebih baik berada di dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan lain sebagainya. Ini kita manfaatkan untuk menuju tawaf nanti, umroh nanti malam. Nah, kita waktu sini sekitar 1,5 jam untuk melakukan muhasabah. Muhasabah artinya adalah kita semua berada di sini untuk mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri tujuannya adalah dalam rangka persiapan bekal kita untuk nanti ketemu dengan Allah. Kalau urusan dunia, saya kira Bapak Ibu semua udah tahu apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya, kenapa harus di Arafah? Kalau Bapak Ibu lihat ke belakang, di belakang itu ada namanya Tugu Jabal Rahmah. Tugu kasih sayang, Tugu tempat ketemuan Adam dan Hawa ketika masing-masing beliau disuruh keluar dari surga. Kenapa Adam dan Hawa disuruh keluar dari surga? Karena pada saat itu beliau berdua diperintah jangan mendekati pohon ini, karena kalau mendekati pohon ini dan seterusnya gitu. Nah, Nabi Adam karena bujuk rayunya setan akhirnya tergoda mendekati pohon itu. Oleh sebab itu dampaknya adalah Nabi Adam diusir di surga, Siti Hawa juga diusir di surga. Kemudian bertahun-tahun ceritanya 200 tahun, ada berapa ratus tahun mereka ketemunya di Jabal Rahmah ini, maka disebutlah gunung ini namanya Gunung Kasih Sayang. Persoalannya bukan di gunungnya Bapak dan Ibu. Persoalannya kita lihat bagaimana Nabi Adam. Nabi Adam sudah berada di surga. Sudah berada di surga tapi masih bisa bikin kesalahan. Berapa banyak kesalahannya? Hanya satu. Satu perintah Allah jangan mendekati pohon. Nabi Adam melakukan. Dengan kesalahan satu itu dia keluar dari surga. Sekarang kita bawa ke introspeksi diri kita. Dari mulai kita balik sampai sekarang umur kita sekian tahun ini, kira-kira berapa banyak sih kesalahan yang sudah kita lakukan? Ini sebabnya kenapa umatnya Nabi Muhammad SAW ketika berbuat dosa tidak langsung dibalas. Itu adalah permintaannya Nabi Muhammad supaya apa? Insya Allah mudah-mudahan umatku bisa bertaubat. Beda dengan kaumnya Nabi Lut, beda dengan kaumnya Nabi Nuh, begitu bikin kesalahan buminya dihancurkan. Tapi Nabi Muhammad minta kepada Allah, tolong diberi waktu umatnya, kalau bikin kesalahan sampai 1 hari mereka benar-benar bertobat. Bapak Ibu, perjalanan Nabi Adam ini harus menjadi pelajaran buat kita. Nabi Adam dengan satu kesalahan dikeluarkan dari sorga. Kalau kita beberapa kesalahan karena belum meninggal dunia jadi belum masuk sorga. Makanya oleh sebab itu hari ini ayo kita benar-benar mengingat kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam ini harus ada di dalam pikiran kita, masukkan ke dalam bawah sadar kita. Ketika kita ingin melangkah ke arah negatif, kita ingat Nabi Adam. Saya nggak mau nanti nggak masuk surga. Saya nggak mau nanti nggak masuk surga. Kalaupun akhirnya bikin kesalahan, ayo segera tobat. Makanya Nabi Adam doanya, Robbana zolamna amfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku sungguh-sungguh menyiksa diriku. Seandainya engkau tidak mengampuni aku, maka sesungguhnya aku adalah orang yang rugi. Jadi ini doanya Nabi Adam.
bikin kesalahan, ayo Bapak Ibu dihafalkan. Nanti ketika nggak mungkin kita nggak punya kesalahan. Ketika punya kita kesalahan, kita ingat, kita tobat dan minta sama Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ada di Arafah? Nabi Muhammad SAW terakhir ketika melaksanakan haji berada di bawah Jabal Rahmah, itu turun ayat surat Al-Maidah ayat 3. Antara lain isi dari surat ayat itu adalah Allah meridhoi Islam sebagai agama umat Nabi Muhammad SAW. Artinya secara tauhid kita sudah tidak salah memeluk agama Islam. Tapi Islam itu dibangun atas landasan rukun Islam. Sama dengan negara kita, negara Indonesia landasannya Pancasila. Islam landasan bekerjanya, berbadahnya itu adalah rukun Islam. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, insya Allah semua kita udah sukses. Mudah-mudahan. Terbukti kalau kita keluar jam 3 malam, saya lihat jamaah Armina tuh rata-rata ada di masjid. Ada di rooftop, ada di mana. Insya Allah semua sholatnya sudah sempurna. Gak ada lagi yang belang bentong. Gak ada lagi yang sholatnya di jamak-jamak. Insya Allah puasanya juga semua sukses. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, yang ingin kami ingatkan, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat saya hari ini Bapak dan Ibu, jangan sampai kita tidak sempurna rukun Islamnya. 1, 2, 3 insya Allah sempurna. Tinggal nomor 4 dan nomor 5. Ini yang perlu kita perhatikan. Nomor 4 adalah masalah zakat. Masalah zakat ini benar-benar Bapak Ibu ayo diperhatikan. Pulang dari sini, ayo kita cari guru ngaji yang paham soal zakat. Kalau di dunia kita pakai konsultan pajak, ya kan? Kantor pakai konsultan pajak, pribadi SPT-nya pakai konsultan pajak. Sekarang kita tambahkan, untuk sempurna hidup kita pakai ustadz, guru ngaji, siapapun itu yang paham tentang mengatur pajak. Supaya apa? Supaya kita nggak terlena. Kalau kita nggak bayar pajak, nanti ada sanksinya dari kantor pajak. Apakah itu denda, apakah apa. Tapi kalau kita nggak bayar pajak, sanksinya nggak kelihatan. Sanksinya goib. Sanksinya itu baru terjadi ketika kita sudah berada di alam kubur. Oleh sebab itu, hari ini saya, Pak Ustadz, para mutawif, para tour leader, semuanya mau saling menasehati. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, kembali ke Jakarta nanti, kembali ke Indonesia nanti, kita cari guru ngaji yang bisa mengajari tentang pajak, tentang zakat, insya Allah nggak banyak. Insya Allah nggak banyak, dan insya Allah kalau sudah dimasukkan di dalam prioritas kebutuhan kita, insya Allah nggak susah untuk bayar pajak. Sepakat kita semua nanti mau bayar zakat? Insya Allah dengan membayar zakat, uangnya nanti disucikan dan mungkin Allah tambah yang jauh lebih banyak lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu, pelaksanaan haji. Hari ini Bapak Ibu berangkat umroh, insya Allah biayanya hampir 40 juta. Biayanya 40 juta ditambah oleh-olehnya, insya Allah nyampe 60 juta. Ya apa enggak? Iya pasti. Oleh-olehnya tuh yang apalagi ibu-ibu yang lagi milad perkawinan. Wah pokoknya Papa deh, Pak beliin gelang dong. Kayaknya nggak keren kalau pulang nggak pakai gelang dari Mekah misalnya gitu. Nah kalau cuman keren gelangnya, keren oleh-olehnya, keren hadiahnya, itu paling dikenang orang hanya beberapa hari. Hebat Bapak itu pulang umroh bawain saya oleh-oleh. Tapi kalau Bapak tidak sempurna rukun Islamnya, itu maka nanti sanksinya ada di akhirat. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya minta dengan hormat, Bapak Ibu pulang ke rumah dihitung-hitung uangnya, ayo setor hajinya. Setuju?
Setuju ya? Haji reguler itu 30 juta Bu, insya Allah nggak banyak. Insya Allah nggak banyak. Tapi sudah menggugurkan kewajiban kita dalam melaksanakan rukun Islam. Barang siapa sehat mentalnya, sehat fisiknya, sehat finansialnya, tidak melaksanakan haji, maka pilihlah meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Ini ada sanksinya Bapak dan Ibu. Makanya kami ambil bagian di sini mengingatkan Bapak dan Ibu, yuk pulang dari ini kita lihat-lihat lagi harta kita kumpulkan, seminggu dari pulang, ayo datang ke bank bayar porsi hajinya hanya 25 sampai dengan 30 juta. Kenapa belum dilaksanakan? Karena belum meletakkan haji di dalam kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Bu Kurir saya mah punya 30 juta, tapi itu deposito saya simpan, siapa tahu nanti anak saya cari kerja. Saya punya Bu Kurir 30 juta, saya simpan kenapa? Nanti persiapan anak saya menikah. Ada ayatnya Bapak dan Ibu. Inna amwalikum wa auladukum adinulakum. Sesungguhnya hartamu, anakmu itu adalah musuhmu kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau hartanya dizakatkan, insya Allah hartanya menjadi manfaat. Kalau anaknya dididik dengan baik, insya Allah anak menjadi aset, menjadi investasi kita di surga. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak, kita korbankan diri kita, tidak menyempurnakan rukun Islam. Sekali lagi, kami membuat acara ini tujuannya untuk menasehati diri sendiri dan menasehati kita semua bersama. Mudah-mudahan hari ini kita berada di Arafah menjelang maghrib. 2 atau 3 tahun, 5 tahun ke depan kita juga berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah menjelang maghrib untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang hadir di sini yang belum punya porsi 1 minggu ke depan sudah punya porsi haji. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Haja Nurni Nuril MSG PT Al-Minari Kapitana atas sambutannya. Acara kami yang keempat itu merupakan acara yang kita tunggu-tunggu, muhasabah. Gua nggak ngajarin juga. Hal ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz kita, Ustadz kondang kita, Al-Ustadz Fauzi Ihsan, merakam dengan doa. Maka kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Yang masih berdiri dimohon untuk menempatkan diri untuk duduk, dan nanti yang lagi pegang kamera nanti cukup tugas nanti balik kita ke PT Al-Minari dipersilakan untuk menempati tempat duduk masing-masing. Ayo maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Semuanya ucapkan astagfirullahaladzim. Semuanya ucapkan astagfirullah. Semuanya ucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sempurnakan dudukmu, kita ini berada di padang Arafah. Kita akan mendatarkan pintu rahmatnya Allah. Kita akan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berdiri, yang masih memegang kamera handphone, percuma kau datang ke tempat ini kecuali kau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Semuanya ucapkan Semuanya ucapkan astagfirullah.
Kau pejamkan matamu, nikmati desiran angin yang ada di padang Arafah, nikmati senjamu di padang Arafah sambil terus istighfar kepada Allah. Inilah padang Arafah, Bapak dan Ibu, tempat yang selama ini engkau cita-citakan untuk datang ke tempat ini. Hari ini Allah mengirimmu ke padang Arafah dengan berpakaian ihram. Engkau menjadi tamunya Allah. Mari kita getarkan istighfar, kita getarkan Arafah ini dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Yang masih berdiri jangan sombong dirimu. Kita bukan tontonan, kita bukan untuk ditonton, tapi duduklah dirimu. Kita istighfar bersama-sama. Jauh-jauh engkau datang dari Indonesia menuju tempat ini, sia-sia yang kau dapatkan hanya gambar semata-mata. Astagfirullahaladzim semuanya. Astagfirullahaladzim bersama-sama. Keraskan suaramu, keraskan istighfarmu, seolah-olah istighfarmu yang paling didengar Allah Subhanahu wa ta'ala sore ini. Astagfirullahaladzim. Biarkan dosamu terbayang di tempat ini. Biarkan segala sholat yang pernah kau tinggalkan terbayang di tempat ini. Engkau merenungi dosa-dosamu. Umur kita terus berjalan, tetapi kita tidak pernah mendapatkan amalan-amalan yang bisa membangkitkan motivasi kita. Istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu, rasakan desiran padang Arafah. Rasakan senja di padang Arafah. Biarkan orang tuamu hadir, biarkan keluargamu hadir, biarkan dosa-dosamu ikut hadir, biarkan kasih sayang Allah ikut hadir. Istighfar bersama-sama. Semuanya ucapkan Astagfirullahaladzim. Sekali lagi bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lihat saudara-saudara kami yang berkumpul di Arafah ini, ya Allah. Mereka jauh-jauh datang dari Indonesia menuju tempat ini untukmu, Allah. Mereka datang dalam keadaan tua, mereka datang dalam keadaan lemah, mereka datang tanpa amal yang bisa dibanggakan di hadapanmu, Allah. Lihat wajah-wajah mereka, lihat wajah-wajah mereka, Allah. Mereka datang dengan maksiat mereka di Indonesia, mereka datang dengan zina yang mereka bawa, dengan judi yang mereka bawa, dengan membentak-bentak kedua orang tua mereka, ya Allah. Hari ini mereka hadir untukmu, Allah. Ya Allah, lihat kami, ya Allah. Lihat kami, ya Allah. Mereka ada yang datang dengan menggunakan kursi roda mereka. Mereka datang dalam keadaan tua mereka. Mereka datang ke tempat ini, ya Allah. Mari Bapak Ibu istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya jangan ditahan. Demi Allah, ini Arafah, ini padang Arafah. Istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya jangan ditahan. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, hari ini orang tuamu yang sudah meninggal dunia melihat dirimu. Hari ini orang tuamu yang sudah meninggal dunia melihat dirimu. Mereka bangga anak-anaknya memakai kain ihram, padahal orang tua mereka belum pernah naik haji, belum pernah umrah. Orang tuamu mengatakan, ya Allah, aku bangga melihat anakku, Allah. Aku bangga melihat anakku menangis di padang Arafah. Bapak dan Ibu, istighfar bersama-sama. Tanya dalam dirimu, tanya dalam dirimu,
dirimu dosa dan maksiat apa yang pernah kau lakukan di tempat ini. Bapak Ibu, demi Allah saya sampaikan, jika dirimu tidak tergetar sedikit pun di padang Arafah ini, maka tanya dari dirimu, dosa dan maksiat apa yang pernah kau lakukan di hadapan Allah. Jika dirimu tidak tergetar sedikit pun di padang Arafah ini, demi Allah tanya dalam dirimu, dosa dan maksiat apa yang pernah kau lakukan di hadapan Allah. Istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya jangan ditahan. Astagfirullah. Ya Allah, lihat mereka ya Allah, mereka yang rindu orang tua mereka. Berikan pahala umrah ini untuk kedua orang tua kami ya Allah. Berikan untuk anak-anak kami, berikan buat suami kami ya Allah. Ya Allah, lihat kami ya Allah. Bapak Ibu, mari kita getarkan Arafah ini dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya bersama-sama. Demi Allah, ini padang Arafah Bapak dan Ibu. Ini padang Arafah. Ini bukan Indonesia. Engkau datang ke tempat ini dengan mengorbankan pekerjaanmu. Kau tinggalkan anak istrimu di Indonesia. Kau tinggalkan suamimu di Indonesia. Lalu apa yang kau dapatkan di padang Arafah ini? Masihkah kau sombong ketika kau berada di tempat ini? Dosa dan maksiat apa yang pernah kau lakukan di hadapan Allah? Sudah berapa banyak mulutmu menyakiti orang tuamu? Sudah berapa banyak kau membentak-bentak ayah ibumu? Sudah berapa banyak engkau membohongi pasangan-pasanganmu? Sudah berapa banyak kau bohongi suamimu? Kau bohongi istrimu? Kau bohongi anak-anakmu? Sudah berapa banyak alkohol yang masuk ke dalam perutmu? Sudah berapa banyak sholat yang kau tinggalkan selama kau berada di Indonesia? Sudah berapa banyak hari-hari terlewati tanpa pernah membaca Al-Quran? Sudah berapa lama engkau malas bersedekah? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, sekali lagi kita getarkan Arafah dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya ucapkan sekali lagi bersama-sama. Bapak Ibu, sekarang mari kita berdiri bersama-sama. Semua yang ada di padang Arafah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Biarkan air matamu menetes. Biarkan air matamu menetes. Satu tetes air matamu di padang Arafah berguna buat perjalananmu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri di Arafah ini. Kita akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sekarang Bapak Ibu, angkat tangan kita ke atas. Angkat tanganmu ke atas. Sekarang lihat lagi di Arafah. Lihat lagi di Arafah. Lihat lagi di Arafah. Panggil Allah bersama-sama. Allahu Akbar. Panggil sekeras-kerasnya. Allah. Panggil sekeras-kerasnya. Bisa jadi ini panggilan terakhir di padang Arafah. Bisa jadi ini panggilan terakhir di padang Arafah. Bersama-sama Allah. Bersama-sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lihat mereka ya Allah. Mereka taubat padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka. Terima umrah mereka ya Allah. Terima sa'i mereka. Terima tawaf mereka ya Allah. Terima amal-amal mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau siksa kedua orang tua mereka karena dosa dan maksiat mereka Allah. Ya Allah, lihat kami ya Allah. Ya Allah, Bapak Ibu, panggil Allah bersama-sama. Allah, bersama-sama. Sekarang panggil nama orang tuamu. Panggil nama orang tuamu. Panggil nama ayah ibumu. Sebut nama ayah ibumu di tempat ini.
Sebut nama orang tuamu di tempat ini. Sebut nama ayahmu, sebut nama ibumu, sebut nama istrimu, sebut nama suamimu, sebut nama suamimu yang sudah meninggal dunia, istrimu yang sudah meninggal dunia, anak-anakmu yang sudah meninggal dunia, anak-anakmu yang masih hidup. Panggil nama mereka, panggil nama mereka, panggil nama orang tuamu ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua mereka ya Allah. Jadikan mereka umrah yang mabrur, umrah yang mabrur. Jadikan kehidupan mereka bahagia, sukses di akhirat Allah. Ya Allah, jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka anak-anak yang salih-salihah Allah. Jadikan anak-anak mereka anak-anak yang salih-salihah ya Allah. Anak yang mampu membawa mereka ke surgamu ya Allah. Anak yang mampu merawat mereka ketika di hari tua mereka ya Allah. Ya Allah, jika kami nanti meninggal dunia, izinkan yang memandikan jenazah kami anak-anak kami ya Allah. Yang mengkafani kami anak-anak kami ya Allah. Yang menjadi imam salat jenazah buat kami juga anak-anak kami ya Allah. Yang menguburkan kami anak-anak kami ya Allah. Sehatkan anak-anak kami ya Allah. Jika kami nanti sudah meninggal dunia ya Allah, titip anak-anak kami ya Allah. Titip pada anak kami ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang Kau ridha ya Allah. Bagi mereka yang belum mempunyai jodoh, Kau berikan jodoh yang salih-salihah. Bagi yang belum mempunyai keturunan, Kau berikan keturunan yang salih-salihah. Bagi mereka yang susah, Kau mudahkan ya Allah. Lunaskan hutang-hutang mereka. Tumbangkan kesombongan mereka Allah. Tumbangkan keangkuhan mereka Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan rumah kami rumah yang disinari dengan cahaya Al-Quran, rumah yang diberikan petunjuk dengan Al-Quran, rumah yang diberkahi karena kemakburan umroh kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di padang Arafah ini Engkau dengar suara kami ya Allah. Hadirkan kami di musim haji tahun depan Allah. Hadirkan kami di haji tahun depan Allah. Sebelum Engkau cabut nyawa kami, sebelum Engkau panggil kami kembali padamu ya Allah, izinkan Allah kami menikmati ibadah haji di tahun yang akan datang. Kami panggil Engkau di Arafah ini ya Allah. Ya Rabb, dengar suara kami ya Allah. Suara kami yang paling keras memanggil Engkau saat ini. Ibu bapak, mari sekali lagi kita getarkan Arafah dengan memanggil Allah bersama-sama. Allah. Lebih keras lagi bersama-sama. Allah. Bersama-sama. Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabut nyawa kami ketika kami sedang melaksanakan sholat. Cabut nyawa kami ketika sedang membaca Al-Quran. Cabut nyawa kami ketika kami melaksanakan tawaf. Atau cabut nyawa kami ya Allah ketika kami sedang wukuf di padang Arafah. Cabut nyawa kami dalam keadaan baik Allah. Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Ya Rabb, di detik menjelang berakhirnya Arafah ini, kami memohon padamu ya Allah, izinkan kami menunaikan ibadah haji tahun depan. Izinkan kami menunaikan ibadah haji tahun depan. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan pemilu di Indonesia menjadi pemilu yang tenang, pemilu yang damai, pemilu yang berkeadilan, dan berikan kami pemimpin yang takut padamu Allah. Pemimpin yang takut padamu Allah, yang mencintai kami sebagai rakyat ya Allah, yang mencintai kami dan melindungi kami ya Allah. Ya Rob, jaga PT Armina Reka Perdana dari tangan-tangan orang-orang yang jahat, dari tangan-tangan orang yang ingin menghancurkan. Jaga Armina Reka sepanjang masa ya Allah. Kuatkan semua jamaah Armina Reka ya Allah.
jadikan umrah dan haji mereka mabrur semua ya Allah. Bapak dan Ibu, sebentar lagi waktu Arafah akan berakhir, kumandang azan maghrib akan segera datang, hanya tinggal beberapa detik lagi. Mari kita gunakan suara kita untuk memanggil Allah di padang Arafah ini bersama-sama. Allah, sekeras-kerasnya Allah. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا علم ما في صدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Ibu bapak, terakhir di Arafah kita panggil Allah bersama-sama. Allah, semuanya Allah, sekali lagi bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu, kiri dan kanan saling bersalaman, saling berpelukan. Mohon maaf lahir dan batin. Katakan aku mencintaimu, katakan aku menyayangimu. Yang ada orang tuanya silakan dicari, yang ada suaminya silakan dicari, yang ada saudaranya, yang ada istrinya, yang ada saudara-saudaranya silakan dicari. Peluk mereka. Ini pada Arafah. Biarkan Allah menjadi saksi. Tidak ada permusuhan di antara kita. Tidak ada permusuhan di antara kita. Peluk mereka, sayangi mereka, cium kaki orang tuamu, cium kening kedua orang tuamu. Mohon maaf engkau di padang Arafah ini yang ada TL-nya, silakan bergabung, dicari jamaahnya, ucapkan terima kasih, peluk TL-nya masing-masing, peluk TL-nya masing-masing, katakan terima kasih sudah menemani dari Indonesia sampai di tempat ini. Katakan terima kasih kepada TL-nya masing-masing sudah menemani dari Indonesia ke tempat ini. Ya Allah, lihat kami ya Allah, air mata kami tumpah di Arafah ini ya Allah. Kami teringat orang tua kami, teringat ada anak kami. Izinkan tahun depan kami datang ke tempat ini dengan anak, istri, suami dan orang-orang tercinta buat kami ya Allah. Ya Allah, lihat kami ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Insyaallah kita kembali suci di padang Arafah ini. Kita kembali suci di Jabal Rahmah ini. Mari kita sambut kesucian kita dengan bertakbir bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu walillahi. Dengan berakhirnya doa barisan, maka berakhir pula lah acara pada kesempatan sore hari ini. Kami sebagai pemandu acara mohon maaf yang tiada tara. Bila ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi? Bila ada umur yang panjang, insya Allah di kesempatan muhasabah kubra yang akan datang berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Akhiran hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.